Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan dengan terdakwa saudari Fahriza pada hari Rabu 29 November 2023. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Handika pada hari Rabu 29 November 2023 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada panitera, persilahkan terdakwa untuk duduk di tempat yang kami sediakan. Kepada terdakwa, dipersilahkan untuk menduduki kursi sidang. Di dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Mohon tunjukkan surat kuasa dan eksekusi pelacak. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara ini akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di persidangan ini dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam siang ini siap untuk uji persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apa ada pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam melakukan alkohol yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan kami menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntunan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi, penganiayaan tindak pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam sehingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu,
Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Polisi bisa. Polisi bisa. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Alhamdulillah siap Yang Mulia. Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Tuh. Sofiaton, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Kaki. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Aduh, dulu tuh. Baik, saudara saksi, ikuti kata saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dicermati dan yang sebenarnya. Dan semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji, jadi mohon dalam memberi keterangan, mohon berkata yang sebenar-benarnya. Pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga juga. Yang kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira sekitar 7 tahun. Ya asli. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik Yang Mulia, dan saya ketahui tentang terdakwa yaitu orang yang tertutup dan sedikit pendiam, dan juga memiliki sifat temperamental yang buruk, yang sering marah dan keras. Dan juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang sistematis. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silakan beritahu kami kapan kejadian tersebut terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pada pukul 8 pagi hari Selasa tanggal 9 Desember, saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin melanjutkan belajar saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar ledakan antara meninggal dan anaknya. Kemudian saya pun mendengar suara jatuh, lalu saya panik. Lalu setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu? Baik, pada saat itu di ruang tamu saya melihat Hadika dan adiknya saling saksi memukul. Karena setelah itu Hadika pergi ke dapur lalu membawa pisau dapur lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perut sehingga banyak darah yang keluar dari akhir Hadika. Setelah itu saya pun langsung lari keluar rumah meminta pertolongan pada saat itu pasien dengan politik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana hubungan yang Anda ketahui antara saudara terdakwa dengan korban? Baik, hubungan antara Hadika dan adiknya memang kurang harmonis karena kan ibu pada Hadika ingin menuntut rencana adiknya, tetapi adiknya merasa Hadika ini belum pantas untuk menerima data warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami Yang Mulia. Sekian dan terima kasih. Baik,
hari korban juga memiliki luka. Terima kasih. Instruksi yang mulia. Korban umum menerangkan bahwasanya terbawa emosi, tetapi juga suatu perlindungan diri dari tindakan berbeda yang dilakukan korban dan korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, mari dengarkan lagi pernyataan dari penasihat hukum. Silakan dilanjut. Baik, pada saat itu keadaan Andika sangat mabuk dan sangat kecil sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Terima kasih atas kesaksiannya. Saksi dimohon kembali pada kursi yang disediakan. Pada saksi pertama, silahkan kembali ke bangku belakang. Dan saksi kedua, silahkan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saudari saat ini? Apakah siap melakukan pengadilan? Siap, ya. Baik, sebelumnya menurut pasal 120 ayat 3 Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda? Saudari silakan. Saudari saksi silakan. Baik, saudari saksi, ikuti kata saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, dicermati dan yang sebenarnya, dan semoga Tuhan menolong saya. Silakan saksi dimohon kembali pada kursi yang disediakan. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa dari hakim ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final kepada terdakwa. Dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Andika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan perkosaan kepada korbannya. Terdakwa Andika ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak pada tanggal 29 November 2023 oleh kami Jaksa Hukum Puspita Sari, Jaksa Hukum selaku ketua, Jaksa Diana Putri, Jaksa Hukum, dan Rofi Triwana dari Jaksa Hukum selaku hakim anggota. Dengan ini keputusan resmi ditutup. Sidang siang hari ini, Rabu 29 November 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Lebak berakhir dengan hasil
Ya, Kak.